Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak, saya Dr. Arto dengan Bapak siapa? Bapak Rizal. Oke, Bapak Ahmad. Usianya berapa Pak? 25 tahun. 25 tahun. Lalu tinggalnya di mana? Tinggalnya saya di Kudus. Di Kudus. Sudah bekerja atau masih Sudah bekerja. Sudah bekerja. Bapak baik, di sini ada yang bisa saya bantu Pak? Oh iya Dok, saya sebelumnya mengalami keluhan di testis saya Dok. Oh, ada kayak bengkak gitu ya Pak? Iya. Oke, baik. Di sini saya nanti akan melakukan pemeriksaan pada Bapak Ahmad. Sebelumnya Bapak sudah kencing atau belum sebelumnya? Sudah. Oh sudah, baik. Silakan. Setelah ini, apabila Bapak masih merasa ingin kencing, saya persilakan dulu ke kamar mandi. Lalu bisa dilepaskan pakaian di bagian celananya secukupnya, ya Pak. Setelah itu Bapak bisa berdiri di sebelah dari meja pemeriksaan tadi ya. Baik, setelah kita edukasi kepada pasien untuk melepaskan pakaian secukupnya dan mempersilahkan pasien ke kamar mandi apabila belum ke kamar mandi, lalu kita persiapkan untuk alat-alatnya. Ada senter, lalu ada teropong, lalu ada handscoon. Jangan lupa kita untuk memakai handscoonnya nanti. Selanjutnya kita mulai untuk pemeriksaan pada regio di bagian kavum skroti, atau karena ada pembesaran yang dicurigai adanya hernia atau hidrokel pada pasien. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada pasiennya. Kita posisikan pasiennya berdiri, lalu kita langsung lakukan inspeksi pada bagian area yang dirasakan oleh pasien tadi yang cukup sakit. Yang pertama kita lihat di bagian skrotumnya. Kita lihat dari benjolannya, dari ukurannya sendiri, apakah dia besar atau kecil, apakah dia lebih dari satu atau tidak. Lalu kita bandingkan di bagian skrotum kanan atau kiri, apakah keduanya ada benjolan atau hanya di salah satunya. Untuk di sini adanya benjolan di bagian kanannya. Lalu selanjutnya dari warnanya sendiri, kalau kita lihat apakah dia warna kemerahan dibandingkan area sekitarnya, dan kita bandingkan juga di bagian skrotum kanan dan kiri apakah warnanya ada perbedaan atau tidak. Nah, kalau di sini kita lihat ada warna kemerahan pada skrotum kanan. Setelah kita inspeksi dari itunya, lalu kita inspeksi dari bentuknya seperti sosis. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan inspeksi, kita lakukan palpasi pada pasien. Nah, untuk palpasi yang pertama kita palpasi di bagian lipat paha. Kita palpasi apakah dari lipat paha pasien ditemukan ada pembesaran dari limfa nodi. Selanjutnya kita palpasi di bagian daerah skrotum yang dicurigai tadi, yang ada benjolannya. Kita lihat, kita rasakan dari palpasinya ini apakah lunak atau kenyal, apakah dia seperti teraba adanya massa. Lalu kita raba juga apakah dia teksturnya padat atau tidak. Nah, apabila menjurus ke hernia skrotalis, umumnya dia teraba adanya massa di sekitar skrotum karena ada penurunan dari si intestinumnya. Nah, selanjutnya kita lihat juga di antara massanya ini, di antara skrotum dan testis, apakah ada massa yang terbatas atau terlepas dari testisnya atau tidak. Lalu selanjutnya kita lakukan pole atas juga tidak teraba. Oke. Baik, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi untuk menilai apakah dari bagian skrotumnya bapaknya, untuk mendiagnosis apakah dia lebih menjurus ke hernia skrotalis atau hidrokelnya. Nah, apabila tercurigai adanya hernia skrotalis, umumnya terdengar suara bising peristaltik dari ususnya. Nah, selanjutnya kita lakukan auskultasi di 4 kuadran abdomennya. Kita taruh di bagian kuadran kanan bawah saja untuk mewakili. Ya, umumnya terdengar suara bising usus atau gerakan peristaltik dari pasiennya ya. Lalu yang terakhir kita lakukan pemeriksaan diafanoskopi atau transiluminasi pada bagian skrotum dari pasien. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan terakhir kita lakukan pemeriksaan diafanoskopi atau transiluminasi pada pasien. Umumnya untuk pemeriksaan ini kita lakukan bisa dengan posisi berdiri atau berbaring. Yang pertama untuk pemeriksaan diafanoskopi, kita peragakan ini ya. Jadi kita senterkan area skrotumnya ini tadi
dari bawah, lalu kita lihat dari corong yang sudah kita persiapkan. Nah, untuk pada hernia umumnya pemeriksaan diaforoskopinya negatif. Sedangkan kalau pada hidrokel dia lebih cenderung positif dan warnanya lebih mengkilat. Sedangkan pada hidrokel, maksud saya bagian hernia skrotalis dia lebih kemerahan. Baik, alhamdulillah untuk pemeriksaan urogenital pada pasien yang dicurigai dengan adanya hernia skrotalis sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.